tasawuf. Tasawuf diambil dari kata tasawwafa, bentuk past tense. Yatasawwaf, bentuk present tense atau future-nya sama. Kemudian noun-nya tasawuf, tasawuf itu bentuk noun. Kemudian orangnya yang bertasawuf namanya mutasawwif. Di dalam bahasa Arab, bentuk kata yang dimulai dengan ta, kemudian fa fiilnya, ain fiilnya, huruf kedua, itu ditambah tasydid, maka punya makna sesuatu yang diulang-ulang secara sengaja untuk mendapatkan atau menjadi sesuatu yang diinginkan. Saya ulang, sesuatu yang diulang-ulang secara sengaja untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau yang dituju. Contoh, orang yang ingin menjadi seorang ahli fikih, mengulang-ulang pelajaran fikih, berulang-ulang belajar kepada guru ahli fikih, disebut dengan, dalam bahasa Arab disebut tafaqqaha yatafaqqahu tafaqquh mutafaqih. Sama dengan tasawwafa yatasawwafu tasawwuf mutasawwif. Orang yang ingin menjadi sufi disebut mutasawwif. Prosesnya disebut, kalau past tense prosesnya pas disebut tasawwafa. Kalau sedang berlangsung prosesnya disebut dengan yatasawwafu. Kata benda prosesnya itu disebut dengan tasawuf. Orang yang melakukan proses namanya mutasawwif. Jadi tasawuf dari katanya saja itu menunjukkan sebuah proses. Adapun tasawuf sebagai ilmu tidak disebut tasawuf, tapi disebut dengan ilmu tasawuf. Beda antara tasawuf dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu mengenai cara seseorang menjadi sufi. Tapi tasawuf, proses seseorang menjadi sufi. Itu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang tanya, apa itu sufi? Saya bahas sedikit dulu tentang sufi. Ulama banyak sekali membahas mengenai apa itu sufi. Apa itu sufi? Kalau diadakan penelitian mengenai definisi sufi, maka kita akan dapati bahwasanya kata sufi itu hampir sekitar 2000 definisi. Hampir sekitar 2000 definisi mengenai kata sufi. Tapi maknanya itu berputar pada hal-hal tertentu. Di dalam Al-Imam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ishaq Al-Bukhari Al-Kalabadi. Bukhari Al-Kalabadi. Ada Muhammad Al-Bukhari Al-Kalabadi, ada Muhammad Al-Bukhari Al-Bardizbah. Kalau Muhammad Bukhari Al-Bardizbah sahibus sahih, sahih Bukhari. Kalau Muhammad Al-Bukhari Al-Kalabadi yang menulis kitab At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf. Ditakhrij hadisnya oleh Sidi Abdul Aziz bin Siddiq dengan judul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ta'arruf la'alla At-Talattuf bi takhrij hadis at-ta'arruf atau kama qil, saya lupa judulnya. Beliau mengumpulkan di dalam kitab itu, beliau kumpulkan definisi dan beliau ikhtisarkan kepada 9 definisi pokok. Itu pun saya rasa masih banyak sekali 9 itu. Beliau menuliskan 9 definisi puluhan definisi beliau sampaikan, tapi yang pokok beliau
beliau jelaskan secara pokok bahwasanya ada 9 definisi paling besar. Tapi beliau sebutkan puluhan. Kemudian ada sekitar puluhan juga Allahumma shalli ala sayyidina, sinonim dari kata sufi. Kadang sufi disebut dengan fakir atau fukara. Disebut juga guraba, ja'iin. Disebut fakir yakni karena mengharap kepada Allah. Disebut guraba karena asing. Bahkan di negerinya sendiri. Disebut dengan ja'iin karena sering sekali berpuasa. Disebut juga dengan disebut syakfatiyah. Di beberapa negara-negara Balkan sana disebut syakfatiyah karena dia senang ke gua. Cave, yakni cave, syakfatiyah. Sering khalwat di dalam gua dan lain sebagainya. Intinya yang saya mau sampaikan, belum ada satu definisi yang memuaskan ulama sufi itu sendiri atau peneliti sufi sampai detik ini. Banyaknya definisi sufi itu dan banyaknya sinonim kata sufi menunjukkan kemuliaan nama tersebut. Banyaknya berbilangnya nama menunjukkan semakin mulianya sesuatu itu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam Kashifatus Saja. Sesuatu yang berbilang, yang banyak namanya dalam bahasa Arab, contoh yang banyak namanya singa. Sebab dia hebat, raja hutan, dia di dalam bahasa Arab nama singa itu hampir 200 jenis kata singa. Kata Muhammad Nawawi Al-Bantani, semakin banyak namanya, maka semakin mulia. Kecuali 2 hal. Yang pertama haid. Haid itu banyak namanya, hampir 20 namanya di dalam bahasa Arab. Tapi sebaliknya, dia menunjukkan keburukan benda tersebut. Yang satu lagi saya lupa. Karena sudah hampir 2 tahun saya tidak mutalaah kitab itu. Saya tidak dapat naskahnya di Maroko. Jadi semakin banyak namanya menunjukkan sesuatu itu semakin mulia. Allah Subhanahu wa taala sendiri punya banyak nama. Tidak berbatas namanya. Walaupun yang kita ketahui di dalam riwayat Imam Tirmidzi 99. Rasulullah kalau baca Dalailul Khairat punya 300 nama lebih. Di dalam kalau baca Dalailul Khairat di awalnya pasti ada nama-nama Rasulullah. Ini menunjukkan kemuliaan tasawuf, kemuliaan sufi. Intinya sufi adalah orang yang mengetahui ilmu tasawuf dan menjalankan ilmu tasawuf. Intinya, mengetahui ilmu tasawuf dan menjalankan ilmu tasawuf. Kalau hanya mengetahui ilmu tasawuf, disebut dengan alim tasawuf. Kalau dia hanya tahu tasawuf, maka disebut dengan alim tasawuf. Sama dengan ilmu hadis. Kalau orang yang tahu ilmu hadis dan tahu sina'ah hadisnya, disebut dengan muhaddis. Tapi kalau dia hanya tahu ilmu hadis dan tidak ada sina'ah, yakni kecakapan di dalam mengolah hadis, dia disebut alimul hadis, tidak disebut dengan muhaddis. Sama dengan faqih. Faqih juga kalau dia hanya tahu ilmu fikih dan tidak sina'ah fikih, ya, disebut dengan alimul fiqh. Begitu juga dengan tasawuf, kalau dia cuma tahu ilmunya, tidak menjalankan, tidak bisa praktiknya, tidak pernah merasakan rasanya, maka dia disebut dengan alimut tasawuf. Adapun orang yang tahu ilmunya dan menjalankannya disebut dengan sufi. Adapun orang yang tahu ilmunya masih belajar untuk menjalankannya disebut dengan mutasawwif. Disebut dengan mutasawwif. Jadi ada alim tasawuf, orang yang tahu ilmunya tidak menjalankan tasawuf. Orang yang tahu ilmu tasawuf berusaha mempelajari berusaha untuk mempraktekkan disebut dengan disebut dengan mutasawwif. Orang yang tahu ilmu tasawuf dan sudah menjalankan dan merasakan tasawuf itu, maka disebut dengan sufi. Itu dia. Ini singkat saja. Kemudian
Mengapa kita bertasawuf? Tunggu dulu. Mas Yuda, waktu saya sudah berapa lama lewat? Masih ada setengah jam lagi, Ustaz. Setengah jam lagi. Ya. Mengapa kita bertasawuf? Ada hadis namanya hadis Jibril. Ada hadis namanya hadis Jibril. Kalau ditanya mengapa kita bertasawuf, maka jawabannya karena kita berislam. Sebagaimana kita ditanya kenapa kita salat, karena kita Islam, maka kita salat. Kenapa kita berzakat? Karena kita Islam, kita berzakat. Kenapa kita berhaji? Karena kita Islam, kita berhaji. Mengapa kita beriktikad bahwasanya Tuhan itu Allah dan Allah itu tunggal dan ketunggalan Allah tidak diserupai oleh apapun? Karena kita Islam. Begitu pula kalau ditanya kenapa kita tasawuf, karena kita Islam. Karena tasawuf bagian dari Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril, kalau dilihat riwayatnya, riwayat Umar bin Al-Khattab, secara kualitas hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, secara kuantitas la'alla hadis aziz diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab dan Abu Hurairah. Cuma bedanya riwayat Umar bin Khattab, pertanyaannya Jibril, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Riwayat yang lain disebutkan Islamnya duluan ditanya, akhbirni anil islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Sedangkan riwayatnya Abu Hurairah disebutkan mal islam, mal iman, mal ihsan. Tapi intinya sama. Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang lelaki yang pakai pakaian putih, kemudian rambutnya hitam kelam, kemudian tidak ada tanda-tanda safar, dan tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman? Kemudian Rasulullah menjawab rukun iman. Apa itu Islam? Rasulullah menjawab rukun Islam. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab rukun ihsan. Rukun iman, sebagian ulama mempelajari agama ini dan berkecimpung banyak di dalam rukun iman. Bagaimana mengimani Allah? Apa yang harus diimani dari Allah? Siapa Allah itu? Apa yang harus diimani daripada Rasul, para nabi, apa yang harus diimani dari kitab-kitab samawi? Apa yang harus mereka ulama ini menghasilkan satu ilmu yang kita sebut dengan ilmu akidah. Ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam, atau belakangan sebagian kampus sebut ilmu teologi Islam. Ini semua ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, maqam iman di dalam agama. Sedangkan sebagian ulama ihtimam menumpukan perhatian kepada rukun Islam, bagaimana seseorang masuk Islam, bagaimana seseorang melaksanakan salat, bagaimana seseorang melaksanakan zakat, bagaimana seseorang melaksanakan puasa, bagaimana seseorang melaksanakan haji, dan hal-hal yang terkait dengannya. Perniagaan contohnya, atau pernikahan, atau waris, dan lain sebagainya. Ilmu ini disebut dengan ilmu fikih atau ilmu syariah, atau belakangan sebagian kampus menyebut dengan istilah ilmu jurisprudensi Islam. Sebagian ulama yang lain punya ihtimam, punya perhatian khusus kepada rukun ihsan. Bagaimana cara beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah, yang menurut ulama ihsan disebut dengan maqam musyahadah, melihat Allah. Kalau tidak, bagaimana kita beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, oleh ulama ihsan, atau dalam istilah ulama tasawuf, ulama ihsan disebut dengan istilah muraqabah. Ilmunya disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu atau tazkiyatun nafs, atau ilmu akhlak, atau ilmu tarbiyah, atau ilmu suluk, atau belakangan sebagian kampus menyebut dengan istilah ilmu norma etik Islami. Maka sebagaimana seseorang tidak mungkin menjadi Islam secara sempurna kalau tidak menjalankan rukun iman, atau sebagaimana seseorang tidak sempurna menjalankan Islam kalau tidak
menjalankan rukun Islam, begitu pula seseorang tidak sempurna menjalankan Islam kalau tidak menjalankan ihsan. 3. Rukun agama ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam rukunnya ada 5. Rukun iman rukunnya ada 6. Ihsan rukunnya ada 1. Sebagaimana kalau hilang rukun iman atau hilang rukun Islam tidak sempurna keislaman seseorang, maka kalau kehilangan rukun ihsan juga tidak sempurna keislaman seseorang. Hal ini ditegaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Siddiq dalam kitabnya masyhur Husnul Talattuf bi Wujubi Suluki Tasawuf atau Al-I'lam bi anna Tasawuf min Syariatil Islam. Beliau menukil dari risalah ayah beliau Sayyidina Muhammad bin Siddiq, sudah diterjemah di dalam bahasa Indonesia, sudah dicetak oleh Raudhah. Saya harapkan kepada semua muridin hendaknya memang baca Al-I'lam bi anna Tasawuf min Syariatil Islam. Itu penting sekali sebab dia macam muqaddimah ajurumiyah kepada kitab-kitab yang tinggi di dalam ilmu tasawuf. Itu dia. Itu mengapa kita bertasawuf. Saya balik lagi ke pemuda bertasawuf. Kita sudah bahas apa itu pemuda. Kita bahas apa itu tasawuf. Kita sudah bahas mengapa harus bertasawuf. Sekarang apa hubungan pemuda dengan tasawuf. Saya sebenarnya suka sekali dengan tema yang dikasih ini. Karena saya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai pemuda dan tasawuf. Sebagian orang menganggap bahwasanya bertasawuf itu untuk orang tua yang sudah tidak punya kerjaan, tidak punya kesibukan. Tapi saya secara pribadi, berdasarkan keterbatasan apa yang saya baca dan apa yang saya pelajari, saya berasa bahwasanya tasawuf malah sebaliknya. Dia lebih pas. Bukan saya tidak katakan orang tua tidak pas. Untuk semua orang muslim wajib untuk bertasawuf. Tapi seyogyanya tasawuf itu dimulai dari masa muda. Kenapa? Tasawuf itu punya karakteristik khusus. Tasawuf punya karakteristik khusus. Kalau ilmu akidah itu bisa difahami dengan dipelajari saja, yani nalar. Ilmu fikih bisa dipelajari saja, difahami dengan cara dipelajari saja. Maka ilmu tasawuf dia tidak bisa difahami dengan dipelajari saja. Karena tasawuf punya dua sisi. Dia punya sisi filsafat, dia punya sisi dzauqi, rasa. Contoh, tasawuf. Banyak sekali ayat tentang tasawuf. Bahkan buka Quran langsung ayat tasawuf. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimunas shalah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin itu pembahasan tasawuf, bukan pembahasan akidah atau pembahasan fikih. Muttaqin, takwa itu pembahasan tasawuf. Syukur pembahasan tasawuf, sabar pembahasan tasawuf, qanaat tasawuf, ridha dan lain sebagainya itu semua pembahasan tasawuf. Ketika kita berbicara mengenai contohnya sabar, filsafatnya sabar, itu memang bisa dipelajari. Tapi rasa sabar, untuk memahami sabar tidak hanya bicara tentang filsafat sabar, tapi juga merasakan bagaimana sebenarnya sabar itu secara rasa. Maka di rasa itu, ini bedanya ilmu tasawuf. Di caranya harus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan sabar? Bagaimana cara mengamalkan syukur? Bagaimana cara mengamalkan qanaah? Bagaimana caranya? Caranya adalah, ini semua di dalam ilmu tasawuf disebut dengan maqamat. Caranya adalah bergaul dengan orang yang sabar. Kalau sekedar baca kitab buku tasawuf, buku tentang sabar, 1000 kitab tentang sabar dibaca tidak membuat kita menjadi sabar, bahkan mungkin tidak sabar untuk khatam. Tapi bagaimana cara kita menjadi sabar? Bergaul dengan orang yang sabar. Bergaul dengan orang yang sabar. Maka kesabaran bergaul 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setengah tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, maka setidaknya ada sifat dia yang kesabaran dia yang pindah kepada kita. Ini yang penting di dalam tasawuf. Karena tasawuf mungkin Anda bisa pelajari teori sabar, tapi sabar itu sendiri secara hakikat perilaku tidak akan Anda temui kecuali dengan istilahnya dalam ilmu tasawuf suhbah.
bergaul rapat dengan orang yang punya sifatnya. Bergaul rapat dengan orang yang punya sifat tersebut. Oke. Di dalam tasawuf, makanya sahabat itu disebut dengan sahabat karena dia melakukan suhbah, interaksi yang rapat dengan Rasulullah. Orang yang paling sempurna sifatnya, yang di dalam hatinya ada qanaah, ada sabar, ada syukur, ada wara, ada zuhud, ada ridha, ada raja, ada khauf, ada tawakal. Semua sifat baik itu ada di hati Rasulullah. Para sahabat berinteraksi, bersuhbah. Makanya disebut dengan sahabat karena dia bersuhbah. Bergaul rapat, ada yang bergaul 6 bulan, ada yang setengah tahun, ada yang puluhan tahun. Ada yang puluhan tahun bersama Rasulullah. Mereka semua mewarisi sifat-sifat itu. Walaupun ijma' ahli tasawuf yang sempurna mewarisi Rasulullah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Maka semua sanad tasawuf itu berasal dari Sidi Ali bin Abi Thalib sebagaimana disebutkan oleh Sidi Ahmad bin Siddiq dalam kitabnya Burhanul Jali fi Intisab as-Sufiyyah ila Ali alaihi salam. Orang-orang setelah Ali bergaul kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, anak beliau sendiri, Sayyidina Al-Husain, Hasan Al-Basri. Sepeninggal Sayyidina Ali, orang-orang bergaul kepada Sayyidina Hasan, yang bergaul kepada Sayyidina Hasan banyak, termasuk Jabir Al-Ansari, Abdullah bin Jabir Al-Ansari, Sayyidina Husain yang bergaul kepada beliau banyak, termasuk anak beliau Ali Zainal Abidin, Hasan Al-Basri banyak, termasuk Sari As-Saqti dan lain sebagainya. Begitu terus sampai masa kita kepada masyayikh tasawuf. Mereka bergaul satu sama lain. Yakni generasi sekarang telah bergaul dengan generasi sebelumnya, yang mana generasi sebelumnya telah bergaul dengan generasi sebelumnya. Ya, tasawuf itu ada zikir. Zikir itu tidak 5 menit cukup untuk ambil zikir. Tapi yang lama, yang sulit itu adalah bergaul dengan dia agar sifat yang ada di dalam hatinya berpindah ke dalam hati kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, yang maknanya orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi akan tertular bau wangi. Orang yang bergaul dengan orang penempa besi akan imma dia terkena percikan besinya membakar baju atau baunya setidaknya menempel di pakaian. Itu sifat orang yang bergaul. Maka di dalam bertasawuf perlu suhbah. Yang kedua, tidak semua orang bersuhbah bisa mewarisi. Saya kasih contoh. Ada orang yang kerja di tengah pesantren, lingkungan santri, puluhan tahun, tapi dia tidak punya sifat santri sama sekali. Mungkin dia security, atau mungkin dia tukang galon, atau mungkin penjaga koperasi, cleaning service. Tiap hari di pesantren tidak sedikit pun punya sifat santri. Mengapa? Padahal dia bersuhbah lama dengan para santri. Mengapa? Karena dia tidak punya iradah, tidak punya keinginan untuk mewarisi sifatnya. Maka di dalam tasawuf perlu keinginan untuk mewarisi sifat dan proses mewarisi sifat. Keinginannya disebut dengan iradah, prosesnya disebut dengan suhbah. Maka tasawuf yang bersambung satu sama lain hingga kepada Rasulullah tidak hanya bersambung dengan talqin zikirnya saja. Itu mudah saja. Tapi yang paling penting adalah bersambung suhbahnya. Pernah punya keinginan untuk mengambil sifat baik daripadanya dan telah melakukan proses pengambilan itu. Begitu juga gurunya telah melakukan hal itu kepada gurunya, terus kepada Rasulullah yang mempunyai sifat yang kamil, sifat baik yang kamil. Maka proses ini tidak sedikit, tidak, temponya tidak sedikit. Mungkin bisa satu hari. Imamul Ghazali konon katanya Imam Ghazali 1 minggu. Tapi banyak itu ulama besar. Bahkan Abul Hasan Syadzili seumur hidup gurunya dia bersuhbah. Karena suhbah itu tidak ada juga yang 2 tahun seperti Ahmad Zurruq,
2 tahun lebih, 2 tahun 6 bulan, ada yang 20 tahun, ada yang 1 minggu seperti Imam Ghazali. Sesuai dengan iradah seseorang ditentukan. Kitab di dalam tasawuf ada istilah al-madad liman sadaq, la liman sabaq. Pemberian itu bukan karena siapa yang duluan, tapi siapa yang bersungguh-sungguh. Maka tapi kita pukul rata saja bahwasanya suhbah itu tidak membutuhkan waktu yang sangat membutuhkan waktu. Maka kalau orang tua 1 hari ambil tariqah kemudian wafat, 1 bulan mengambil tariqah kemudian wafat, 1 tahun mengambil tariqah kemudian wafat, baru sebagian sifat gurunya yang terwarisi kemudian dia wafat, baru mungkin sifat syukur gurunya yang pindah kemudian wafat, maka butuh waktu. Dia mewarisi sifat syukur, mewarisi sifat qanaah, mewarisi. Ini disebut dengan maqam di dalam tasawuf, maqam syukur, disebut maqamat. Bukan maqamat itu dia naik ke sidratul muntaha, la, bukan. Dia maqamat, belajar satu sifat kepada sifat lainnya disebut dengan maqamat, dan ini butuh waktu, dan tidak ada yang punya waktu kecuali orang yang masih muda. Kalau dia sudah mencicil hal itu dari muda, maka dia akan sempurna menuju kamil, insanul kamil, dalam waktu yang cukup. Yang kedua, sifat kalau dimulai di usia yang lama, usia sudah lanjut usia, maka yang dilakukan 2 hal. Menghilangkan sifat yang pernah ada, kemudian baru diisi sifat yang baru. Pekerjaannya 2 kali. Sedangkan kalau dia dimulai dari anak-anak, dimulai dari usia muda, dia macam kertas, tidak ada sifat di dalam hatinya. Kemudian langsung diisi dengan sifat yang mulia. Kalau dari kecil hatinya bersih, kemudian langsung ditanam oleh sifat syukur, sifat qanaah, sifat ridha, sifat tawakal, sifat-sifat baik maqamat di dalam tasawuf, maka mudah karena hatinya masih kosong. Beda dengan kalau kecil dia diisi dulu oleh tidak syukur, tidak tawakal, tidak ridha, tidak qanaah, maka kerjaannya 2 kali. Pertama, hilangkan sifat itu dulu, disebut dalam ilmu tasawuf takhalli. Kemudian baru diisi sifat itu, namanya tahalli. Kemudian baru nampak kemuliaan, baru nampak dia sebagai sufi, disebut tajalli. Tapi kalau dia dimulai dari usia dini, maka dia tidak perlu tahalli, dia langsung tahalli. Itu kira-kira yang bisa jadi gambaran mengapa pentingnya tasawuf itu dari usia muda. Tidak saya katakan bahwasanya usia tua itu tidak. Semua orang muslim harus bertasawuf. Bagaimana cara mencapai maqam taqwa kalau tidak dengan tasawuf? Tidak mungkin. Tapi bagaimana kita berikan pemahaman kepada otak kita, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa tasawuf harus dimulai dari masa sekarang. Tanamkan sifat baik itu dari usia sekarang. Bergaul dengan orang yang baik dari usia sekarang. Kalau tidak, maka akan lebih sulit. Begitu saya rasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Adli sudah memberikan materinya. Merupakan satu materi yang menarik, khususnya sekarang ini banyak partisipan yang masih muda-muda, dan mungkin ada beberapa yang masih bertanya-tanya tasawuf itu seperti apa, kemudian bagaimana bertasawuf, kemudian kenapa harus bertasawuf, kemudian apa saja yang dilakukan di dalam bertasawuf dan lain-lain. Nah, ini adalah satu inspirasi bagi kita dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami yang dibawakan oleh Ustadz Adli. Kami persilahkan kepada partisipan yang ingin bertanya. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan antum bertanya melalui fitur raise hand yang ada di layar handphone antum dengan mengklik tombol more yang bertitik 3 di bagian bawah dari handphone antum, kemudian pilih raise hand untuk dapat berbicara langsung dengan Ustadz Adli, atau melalui fitur chat. Silakan. Kami tunggu pertanyaan dari antum, ataupun jika ada
tambahan atau antum ingin sharing tentang sesuatu yang berhubungan dengan tasawuf. Tafadhol. Alhamdulillah saat ini sudah ada 75 orang partisipan, cukup banyak, 75 orang, mungkin dari beberapa kota sudah hadir. Sebelum kita masuk ke sana, ke tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali kepada antum semua, nanti insya Allah malam nanti, maksud saya besok malam kita akan melanjutkan kajian bersama guru kita, Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, dengan kajian kitab Al-Ghunyah. Dilaksanakan setiap minggu atau Ahad malam, ya, setiap Ahad malam jam 8:30 malam. Bagi antum yang belum mendaftar, silakan mendaftar. Masih dibuka pendaftaran untuk kita sama-sama mengkaji kitab Al-Ghunyah. Saat ini sudah di juz 2, di bab isti'adah, di bab bagian berlindung kepada Allah dari syaitan. Baik, sudah ada pertanyaan tadi dari sebentar. Ada satu pertanyaan dari Ukhtina Tina Isnur. Assalamualaikum. Bagaimana cara menentukan agar kita ikut tasawuf yang tersambung sanadnya dengan Rasulullah? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan agar kita bertasawuf dengan dengan tarekat yang tersambung sanadnya dengan Rasulullah? Bagaimana kita menentukan bahwasanya kita bertasawuf dengan tasawuf yang bersambung dengan Rasulullah? Betul. Nah, ditampung pertanyaannya atau saya langsung jawab? Halo? Ya. Pertanyaannya Terserah saya Ustaz. langsung jawab. Boleh, terserah Ustaz. Nah, saya langsung jawab saja. Silakan. Marhaba. Abdullah ibn al-Mubarak, muhaddis, sufi, pernah berkata begini, al-isnadu minad din, sanad itu bagian daripada agama. Al-isnadu, sanad itu bagian daripada agama. Macam-macam sanad itu bagian daripada agama. Laula al-isnad, tanpa berbagai macam sanad itu, laqala man sya'a ma syaa. Semua orang bisa berkata apa saja yang ia inginkan. Seseorang dikatakan bersambung dengan Rasulullah, maka dia harus menampakkan bukti. Buktinya adalah dengan sanad yang bersambung dari dia kepada Rasulullah. Dan ini yang menjadi karakteristik daripada agama Islam. Semua bidang punya sanad. Ketika belajar fikih pasti ada sanad. Ketika belajar ilmu akidah pasti ada sanad. Begitu juga ketika belajar tasawuf ada sanad sampai kepada Rasulullah. Walaupun di dalam sanad itu ada orang yang bisa bikin sanad, tapi belum tentu sanad itu ada, nyata. Tapi seakan-akan dia bersambung karena namanya bersambung. Tapi yang tahu bahwasanya dia betul-betul bersambung memang orang yang tahu ilmunya. Yang paling aman untuk bertasawuf dengan sahih, bersambung sanadnya kepada Rasulullah adalah memilih tariqah yang mu'tabar, yang memang diakui atau memang dikenali oleh umat Islam. Tariqah banyak, tariqah Syadziliyah, tariqah Qadiriyah, semua adalah tariqah-tariqah yang ma'ruf, yang sanadnya diketahui di muka bumi ini. Sanadnya ma'ruf, Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah dan lain sebagainya. Kalau sanad-sanad namanya aneh sedikit, Anda boleh tanya sanadnya dan Anda antarkan kepada ustadz yang tahu ilmu dirayah hadis bahwasanya apakah sanad ini bersambung atau tidak. Tanya orang yang bisa tahu dirayah hadis. Anda tanya pada ustadz Zawiyah banyak sekali, ada Ustadz Zulmuta, lulusan Darussunnah, dirayah hadisnya bagus. Ustadz Azka, lulusan Al-Azhar, Darul Ifta, Misriyah, ahli dalam dirayah hadis dan lain sebagainya. Masyayikh kita semua juga ahli. Sanad itu kalau orang yang sudah biasa dengan sanad itu punya
punya sense, dia bisa rasakan. Memang awam tidak bisa rasakan, tapi orang yang sering untuk mempelajari sanad, meneliti tentang sanad, dia punya sense. Ketika dia melihat sesuatu yang bersambung kepada Rasulullah, dia tahu bahwasanya mungkin di sini ada sesuatu yang bermasalah dan bermasalah. Mungkin awam tidak tahu, tapi kalau seandainya Anda mau mencari guru tariqah, Anda tanyakan sanadnya, Anda dikasih sanadnya, Anda tanyakan kepada sanad itu, Anda boleh tanyakan kepada ustadz yang tahu tentang ilmu sanad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, baik. Terima kasih Ustaz. Ini kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Saya akan pilihkan beberapa. banyak. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Andi Caniago. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan apakah benar bahwa Imam Ghazali bertaubat dari tasawuf kepada Allah seperti yang dikatakan oleh sebagian kelompok orang di masa kini? Dah. Ya. Imamul Ghazali bertobat dengan tasawuf. La, bukan. Cerita aslinya Imamul Ghazali sebelum wafat, beliau pegang Sahihul Bukhari. Itu cerita aslinya, bukan melepaskan diri dari tasawuf. Anda boleh baca di Manaqib Imamul Ghazali, sebelum wafat beliau memegang Sahihul Bukhari sebagai tanda bahwasanya saya berpegang kepada sunnah. Nah. Baik, cukup jelas. Jadi Imam benar. Ghazali tidak benar bertaubat dari tasawuf. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Muhammad Soleh. Bila menyimak sekilas, bahkan sebaliknya Imamul Ghazali di akhir hidupnya lah beliau bertasawuf. Di akhir hidupnya malah bertasawuf. Oke, lanjut. Baik. Bila menyimak sekilas, bertasawuf ini adalah memulai kebaikan-kebaikan sejak kita muda dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik pula. Semisal belajar sabar berkumpul dengan orang-orang yang sabar, belajar takwa dengan berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bila di sekitar kita sulit menemukan lingkungan yang seperti itu, Ustaz? Nah, bagaimana kalau lingkungannya tidak ada orang yang baik? Mungkin seperti itu. Kalau begini, tasawuf itu bentuknya adalah sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya. Tasawuf itu dimulai dengan iradah, keinginan untuk mengambil. Kemudian proses itu, yakni suhbah, iradah, suhbah. Kemudian setelah itu waris sifat. Kemudian terjadilah pewarisan sifat. Bagaimana kalau tidak ada di sekelilingnya? Yang pertama, mencari. Karena agama ini memang dicari. Tasawuf di salah satu gelarannya adalah as-sayyahin. Sayyahi, yakni orang yang senang berkeliling, berkelana. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kata Allah di dalam Al-Quran, bertebaran di muka bumi, carilah karunia Allah di mana Allah Ta'ala letakkan. Saya kasih contoh. Ada dulu ulama besar tasawuf, Al-Imamul Khalid. Kalau Anda pernah dengar Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, dia ulama besar di Irak, punya madrasah besar. Kemudian merasa gersang hatinya, kemudian ditinggalkan madrasahnya dan pengikutnya yang banyak. Kemudian berkhalwat di Masjidil Haram, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan siapa guru yang bisa dia warisi sifat baiknya. Beliau melakukan pencarian. Beliau ke Masjidil Haram, umrah, kemudian berdoa di depan Ka'bah, multazam. Kemudian ada orang yang menegur beliau, yang mengganggu beliau sholat. Kemudian setelah berdoa, beliau sholat, kemudian orang itu mengganggu sholatnya Imam Khalid. Kemudian beliau marah. Apa yang kamu lakukan di Masjidil Haram? Kamu lakukan, saya salat, saya sedang di Masjidil Haram, kamu malah mengganggu saya salat. Kemudian marah, kemudian beliau mengatakan, ya Khalid,
Kemudian disebut namanya tanpa perkenalan. Ya Khalid, wahai Khalid, bukankah kamu cari syekh? Kemudian dia kaget. Oh betul. Kemudian beliau minta maaf, kemudian tanya, siapakah syekh, saya tunjukkan kepada saya syekh. Beliau katakan, pergi ke India. Beliau ambil tarikah di India. Beliau pergi ke India, syekhnya ke India, tanya sana, tanya sini, ketemu. Datang ke satu kota, kemudian beliau mengatakan, tahu Syekh Fulan, karena di Masjidil Haram beliau dikasih tahu namanya. Kemudian beliau pergi ke India, beliau cari namanya, kemudian dia Syekh Fulan ada di kota sekian. Kemudian dia datang ke kota sekian, ditanya orang-orang kota itu, apakah kenal Syekh Fulan? Naam. Syekh Fulan diantar ke tempatnya, syekhnya ada di boxing, apa itu? Apa bahasa Indonesia-nya? Tinju, ring tinju. Syekhnya lagi main tinju. Dia tanya, kenal Syekh Fulan? Dia bilang, ana Syekh Fulan. Yang orang di ring tinju itu bilang, saya Syekh Fulan. Marhaban ya Khalid, disebut namanya tanpa kenalan. Beliau bilang, tunggu dulu. Karena proses menunggu. Kemudian memang harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, Allah taala mengatakan, siapa bersungguh-sungguh kepada di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalannya. Bahkan di antara salah satu tanda orang tidak dikehendaki kebaikan memang tidak ditunjukkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang mursyid. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu waliyan mursyida. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu, orang-orang yang dikehendaki Allah untuk tersesat, Allah tidak pertemukan dia kepada mursyid. Wali yang mursyida. Tapi bersungguh-sungguh saja kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kata Allah di Al-Qur'an, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalannya. Dan tidak boleh berputus asa, wala ta'astayasu min rauhillah, walaupun lingkungannya buruk. Kalau memang tidak ada sama sekali, terjadi di sebagian orang tidak ada sama sekali, rusak memang lingkungannya, maka dia pergi setidak-tidaknya mengurangi interaksi dengan orang buruk sifatnya, namanya khalwah. Sebagian orang zaman dahulu datang ke gua-gua dan lain sebagainya, tapi zaman sekarang duduk di rumah, duduk rapi, tidak ada masalah. Anda boleh berkomunikasi dengan orang-orang baik melalui via telekomunikasi, semua ada, WhatsApp, ada Line, ada Zoom dan lain sebagainya. Anda hadir pengajian dan lain sebagainya, walaupun semua orang rusak di sekitar Anda bisa baik sendiri. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang cukup relevan kayaknya ya untuk anak muda sekarang, dari Reza Anis Maulidia. Assalamualaikum Ustadz, saya baru saja berniat mendalami tasawuf dan mengamalkannya. Tapi keluarga sudah mewanti-wanti, takut saya sesat, membuat saya nggak enak hati, dan bagaimana menjelaskannya kalau ini adalah jalan menuju Allah? Nah, saya paham. Begini, sebagian orang memang mengapa orang salah berpikir tentang tasawuf. Orang takut ketika masuk tasawuf karena gambaran orang yang bertasawuf, gambaran yang diberikan oleh orang yang bertasawuf. Orang yang bertasawuf, gambaran yang diberikan oleh orang yang bertasawuf itu memang gambaran, itu bukan gambaran sufi, tapi gambaran mutasawif, orang-orang yang menyerupai sufi, bukan sufi, menyerupai sufi. Kalau sufi, gambarannya sebagaimana apa yang ada di hadis Rasulullah, itu yang ada di diri orang sufi. Adapun mutasawif, ini beda cerita. Orang-orang yang mirip-mirip sufi. Mirip-mirip sufi. Bicara tinggi-tinggi, sesuatu yang caranya adalah, cari tasawuf yang memang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tariqah itu kalau sudah lepas dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu alamat pertama tariqah itu keluar dari jalur yang benar.
Karena Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan tariqatuna hadha, wa ilmuna hadha, ilmu tasawuf ini, ilmu kami ini, muqayyadun bil kitabi was sunnah, berikatan dengan Alkitab was sunnah. Kata Imamul Ghazali, Imam Junaid, jangan masuk ke dalam lingkaran kami, jangan pelajari ilmu kami kalau kamu belum hafal Quran. Man lam yahfadil Quran wa lam yaktubil hadis falam yaqra ilman. Siapa orang yang belum hafal Quran, ini ibarat bahwasanya orang yang tidak tahu Al-Quran, tidak pernah menulis hadis, tidak pernah meriwayatkan hadis, tidak pernah tahu hadis, tiba-tiba jangan sekali-kali mendekati ilmu kami. Maknanya apa? Kalau cari masyayikh, cari guru, cari yang berikatan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan ya cerita wali, cerita keramat, cerita itu memang penting. Tapi dalil itu jauh lebih penting bagi awam. Karena cerita keramat itu bukan dalil. Caranya cari guru yang punya ikatan kuat, bicaranya Al-Quran dan Sunnah, amalnya Al-Quran dan Sunnah, hatinya Al-Quran dan Sunnah, tidak ada mukhalif. Secara zahir tidak mukhalif Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia ada mukhalif, dia bertaubat. Orang yang salah boleh saja, tapi bertaubat dari kesalahan itu yang paling penting. Karena salah itu memang manusia pun. Jadi perlihatkan akhlak yang baik, cari orang yang punya akhlak baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan Anda juga perlihatkan akhlak yang baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tidak ada seorang muslim pun di dunia ini yang mengingkari. Yang membuat mengingkari itu kenapa? Khurafat. Perilakunya rusak, zikirnya banyak, salat subuhnya tidak. Kemudian masuk khalwat tapi menyakiti hati orang. Mahada. Khalwat tidak darurat, tidak wajib orang masuk khalwat. Tapi menyakiti hati orang haram. Salat subuh wajib. Wirid itu sunnah. Dan lain sebagainya. Ini harus dijelaskan jadi dhabit seseorang Al-Quran dan hadis. Ini dia. Wallahu ta'ala al-bisawab. Baik Ustaz, kemudian ada pertanyaan lagi dari... Banyak pertanyaannya. Banyak sekali Ustaz, ini saya pilihkan beberapa. Kemudian ada pertanyaan Jangan dari... yang susah-susah, pilih yang gampang-gampang. Kemudian ada pertanyaan dari Akhina Oki Setiawan. Oki Setiawan mau tanya, salam Ustadz Adli, saya Oki. Kalau untuk berlapang dada, apakah untuk menuju tingkat tersebut harus melalui berbagai macam ujian? Mungkin maksudnya untuk menuju pendalaman tasawuf ya. Bagaimana cara belajar ridho atas takdir Allah? Nah, pertanyaan dua ya? Ya. Apakah pasti ada ujian? Apakah untuk menuju tingkatan tersebut harus melalui berbagai macam ujian? Dan bagaimana cara belajar ridho atas takdir Allah? Mungkin ini nyambung pertanyaannya dengan pertanyaan yang pertama. Berat pertanyaannya. Ada pertanyaan lain tidak? Saya berat dengan pertanyaan yang pertama. Saya mau jawab pertanyaan kedua saja. Tidak semua pertanyaan harus dijawab kan? Tafadhol Ustaz, tafadhol. Terserah. Ini terserah saya kan? Betul. Pertanyaan kedua, saya mau jawab pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama saya tidak mau jawab. Saya takut jawab. Bukan saya tidak mau jawab, saya takut jawab. Pertanyaan kedua, ridha, syukur, semua sifat baik itu diwarisi. Semua sifat baik itu diwarisi. Sebagaimana sahabat mewarisi Rasulullah, kita juga mewarisi orang baik. Bergaul sama orang yang cari orang yang punya sifat ridha. Yang kalau kita walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita cari orang yang ridha, Allah Taala akan tampakkan siapa kira-kira contoh orang ridha di sekitar kita. Pasti ada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian dekati dia, sahabati dia agar sifat ridhanya itu pindah kepada kita. Itu saja. Begitu juga dengan orang yang cari bagaimana cara menjadi orang yang syukur, orang yang penyabar, cari orang yang sabar di sekitar kita, bergaul dengannya. Itu saja. Adapun pertanyaan pertama ditanyakan kepada Ustaz yang lain. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ukhtina Aih Rohmawati. Assalamualaikum Ustadz Adli dan moderator. Saya ingin bertanya, yang pertama,
bagaimana menjaga keistiqomahan bertasawuf dengan aktivitas kita yang masih dominan juga dengan keduniawian. Contohnya adalah pekerjaan yang cukup menyita waktu, walaupun memang pekerjaan itu juga ibadah karena jika diniatkan begitu. Jadi bagaimana menjaga keistiqomahan bertasawuf dengan aktivitas yang cukup padat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perempuan itu baiknya bertasawuf. Bagaimana? Pertanyaan pertama, bagaimana? Ulang pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama, bagaimana menjaga keistiqomahan bertasawuf dengan aktivitas kita yang masih dominan dengan keduniawian. Contohnya pekerjaan yang cukup menyita waktu, walaupun pekerjaan itu jika diniatkan ibadah, bernilai ibadah juga. Nah, saya jawab. Tidak ada satupun pekerjaan kita yang tidak punya sifat keduniaan. Sholat itu punya sifat keduniaan. Semua punya sifat keduniaan. Kalau Anda masih di dunia, maka itu sifat keduniaan itu masih ada. Bertasawuf itu bukan Anda pindah dari dunia ke alam yang lain. Bukan. Bukan kita pindah ke alam ruh, bukan. Memang ada istilah alam malakut, alam ruh, alam arwah di dalam ilmu tasawuf, tapi itu tasawuf falsafi. Itu beda lagi, itu filsafat. Itu filsafat. Perlu majelis khusus untuk bahas tentang itu. Tapi itu bukan kita pindah ke alam. La. Kalaupun pindah itu karamah. Dan itu bukan jadi tujuan tasawuf. Bukan cari-cari keramat, bukan. Tujuan tasawuf jadi orang yang baik di hadapan Allah. Wafat dalam husnul khatimah. Tidak ada yang lain. Bagaimana caranya? Tasawuf tidak pernah menyuruh kita untuk bercerai dengan dunia. Tidak pernah menyuruh kita untuk bercerai dengan dunia. Tasawuf cuma bilang, perbaiki diri dengan bergaul dengan orang yang baik. Jangan sampai mewarisi buruknya perbuatan orang yang buruk. Titik. Tidak ada yang lain. Abu Hasan Syadzili mengatakan, selamatkan hati kamu dan lakukan apa yang kamu inginkan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Tasawuf bukan baju. Memang ada ahli tasawuf yang melatih dirinya untuk qanaah, untuk zuhud dengan pakai baju yang, tapi tidak semuanya. Abu Hasan Syadzili tidak pernah pakai baju 2 kali. Sekali pakai, tidak pernah lagi dipakai selamanya. Baju yang dipakai Imam Abu Hasan Syadzili, baju yang terbaik di masanya. Sampai mengatakan libasi yaqul anal ghaniyu fala tarhamuni. Beliau mengatakan seakan baju saya ini saking mahalnya seakan-akan dia bicara, saya wahai manusia saya kaya, saya tidak butuh uluran tangan kalian. Sayyidina Al-Hasan ibn Ali tidak pernah pakai pakaian yang jelek. Walaupun ada yang pakai pakaian, itu bentuk dari mengatur diri. Yang penting hatinya. Mungkin ada orang yang butuh untuk menampakkan agar hatinya ikut, tapi tidak semua. Dan cara untuk menjadikan hati kita selamat tidak selamanya dengan menampakkan. Bahkan subhanallahil azim, kalau Anda ke Maroko, ulama Maroko selalu menampakkan yang terbaik di bidangnya. Anda akan dapati dokter profesional bicara di televisi, tetapi dia pun tariqah dan qawiyah syadziliyah, subhanallah. Anda ketemu di zawiyah, tidak ada yang pasti ketika dia di tempat kerjanya dia ingat Allah. Ada waktu yang dia khususkan walaupun 5 menit dalam 1 hari dia berzikir kepada Allah, sebut nama Allah saja, Allah. Untuk mengingat Allah, kita tidak diperintahkan untuk bercerai dengan dunia, tidak. Bagaimana orang bercerai dengan dunia? Tidak ada orang yang meninggalkan dunia kecuali dia wafat, kecuali dia mati. Yang ada adalah membersihkan ketertarikan hati dengan dunia. Itu dia. Ini yang jadi masalah. Kalau hatinya bajunya baju sufi, tapi hatinya hati dunia. Ini yang jadi masalah. Wiridnya wirid sufi, tapi hatinya dunia. Bacaannya bacaan sufi, perkataannya kalam sufi, bajunya baju sufi, perkumpulannya perkumpulan sufi, rumahnya rumah sufi, sekelilingnya sufi, tapi hatinya masih tertarik. Hatinya yang harus selamat. Betapa banyak orang yang berada di tengah pasar tapi hatinya mengingat Allah. Betapa banyak orang di dalam masjid hatinya ingat di pasar. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz, ini mengenai tasawuf, ketika ada yang baru belajar tasawuf di usia masih muda, tapi belum begitu mengerti gitu, tentang tasawuf itu seperti apa, tetapi karena keinginannya cukup besar untuk mengerti, sehingga ikut berbagai macam majelis yang berhubungan dengan tasawuf. Nah, apakah dikatakan hal yang sia-sia ketika mengikuti kajian-kajian tasawuf, tetapi katakanlah dia tidak mengerti sepenuhnya tentang apa yang disampaikan, tetapi terus mengikuti setiap ada kajian terus diikuti. Nah, bagaimana ini? Apakah ini pekerjaan yang sia-sia ataukah memang ada efeknya terhadap hati, ada efeknya terhadap dirinya gitu jika terus-menerus mengikuti kajian ini? Nah, em, eh, tidak ada yang sia-sia tentu di dalam menuntut ilmu, walaupun tidak faham. Karena menuntut ilmu sendiri itu punya keutamaan, dan faham ilmu sendiri itu punya keutamaan, mengamalkan ilmu sendiri itu keutamaan sendiri. Jadi tidak ada masalah, Anda boleh belajar. Kita tidak tahu di mana Allah Ta'ala meletakkan faham. Saya tidak mau banyak berdalil di majelis ini, tapi saya kasih cerita. Saya kasih cerita. Contoh, saya tidak saya kasih contoh diri saya, tapi apakah ini layak di majelis? Boleh? Halo? Fadhal Ustaz. Saya kasih cerita. Saya, atau begini, orang-orang di lingkungan rumah saya, kalau kami tidak belajar bahasa Arab itu kurang pesantren. Di tengah kota Makassar itu kurang pesantren. Saya orang Makassar. Atau mungkin Jakarta. Jakarta bahkan belakangan ini baru banyak pesantren. Yang banyak di Makassar atau di Jakarta itu majelis. Subhanallahil azim. Orang tidak tahu bahasa Arab. Bagaimana caranya? Dia datang ke rumah-rumah begitu, majelis-majelis. Ada yang belajar sedikit tidak paham. Memang tidak paham karena memang orang belajar bahasa Arab itu kena duduk belajar di sekolah dari awal sampai akhir. Ini dengar sedikit. Putar majelis, hari ini ada majelis di sini, lusa besok ada di majelis itu. Sedikit bahasa Arab. Akhirnya orang-orang di kampung saya, termasuk saya, atau di Jakarta mungkin ada pendamping Muallim Syafi'i Hadami. Beliau tidak pernah pesantren, tapi bisa bahasa Arab bagus karena datang majelis sedikit, lama-lama paham. Bahkan Syekh Yasin Fadani ketika beliau minta ijazah sanad, Muallim Syafi'i Hadami minta sanad dari Syekh Yasin Fadani, beliau mengatakan, tidak, kamu guru saya, bahkan kamu guru saya. Subhanallah, Syekh Yasin orang Mekah, tinggal di Mekah, memang orang Indonesia tinggal di Mekah, belajar dengan orang Mekah, ilmunya jadi rujukan dunia. Beliau menganggap alim Abu Syafi'i Adami, walaupun beliau duduk di belajar dari majelis ke majelis, sedikit demi sedikit, karena kita tidak tahu di mana futuh Allah Ta'ala letakkan, di lisan siapa futuh Allah Ta'ala letakkan, waktu kapan Allah Ta'ala letakkan futuh itu, bersama siapa kita diletakkan futuh itu, Allah Ta'ala alam. Itu yang penting daripada menuntut ilmu, karena anwar berkatnya seseorang itu mungkin sedikit-sedikit kita ambil dari satu orang sedikit, lama-lama sama dengan orang yang mengambil berkah banyak dari satu orang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kita masih punya waktu 8 menit lagi Ustadz. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Anis Syafaatul Husna. Assalamualaikum, maaf izin bertanya, apakah tasawuf itu hanya berdimensi habluminallah, Ustaz? Terima kasih. Nah, apakah tasawuf itu punya dimensi habluminallah? Nah, la, tidak hanya habluminallah saja. Habluminannas tentu. Begini, ini agak falsafi sedikit. Di dalam tasawuf falsafi, kalau Anda belajar tasawuf falsafi, tasawuf, apa yang ditunjukkan oleh makhluk Allah adalah keinginannya Allah. Hakikatnya adalah keinginan Allah. Kalau Allah tidak inginkan, maka tidak terjadi. Maka sebenarnya kalau kita ditimpa dicela orang lain,
diganggu orang lain, Allah ingin kita dicela dan diganggu orang lain, tidak mungkin dia melakukan kecuali atas takdir Allah. Maka hakikatnya kita bertaamul, kita berinteraksi itu bukan sama orang yang mencela atau mengganggu kita, tapi kita hakikatnya bertaamul atau berinteraksi dengan kehendak Allah. Bisa dipahami? Halo? Bagaimana Ustaz? Bagaimana? Tidak dipahami ya? Begini, kalau kita diganggu oleh orang lain, ketika kita diganggu orang lain, atau dicela orang lain, dicubit orang lain, tidak mungkin seseorang melakukan itu, mencubit kita, mengganggu kita, mencela kita, kecuali atas kehendak Allah. Betul tidak? Ya. Kalau Allah tidak kehendaki, apakah dia bisa berbuat seperti itu? Tidak. Allah tidak kehendaki. Bagaimana seseorang bisa bergerak mencela kita, merendahkan kita, mengganggu kita kalau Allah tidak kehendaki? Dia tidak diberikan kekuatan untuk menggerakkan lidahnya, mencela kita, tangannya mengganggu kita. Allah tidak kasih kehendak itu, maka tidak bisa. Jadi hakikatnya tasawuf itu bukan berinteraksi dengan orang yang mengganggu kita, orang yang mencela kita, orang yang mencubit kita, bukan. Tapi berinteraksi dengan kehendak Allah. Bagaimana kita menyikapi kehendak Allah, menyikapi kehendak Allah yang menghendaki orang itu mencela kita, mengganggu kita, mencubit kita. Allah maunya ketika kita dicubit, kita bersabar. Iya kan? Itu ta'amulnya, itu yang diinginkan oleh. Bukan kita lihat orangnya yang mencubit atau mengganggu atau mencela kita, tapi kita lihat dia bergerak karena kehendak Allah. Orang itu bergerak karena kehendak Allah, maka bagaimana kita menyikapi kehendak Allah ini? Apakah dengan balik mencubit? Apakah dengan balik mencela? Apakah dengan balik mengganggu? Tergantung kita. Bagaimana berta'amul dengan kehendak Allah, bukan dengan orang yang mengganggu. Bisa dipahami tidak ini? Baik, cukup jelas Ustaz. Sedikit-sedikit ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Santri Putra, dari Santri Zawiyah. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, apakah futuh itu dialami seseorang hanya sekali seumur hidup atau bisa berkali-kali? Bukan, futuh itu istilah di dalam tasawuf. Ketika kita dibukakan kepada satu karunia tertentu. Ketika Anda belajar matematika, persamaan matriks umpamanya, Anda tidak paham, Anda latihan, Anda tanya satu, tanya yang lain. Anda punya teman A, B, C, Anda tanya teman A, Anda tidak paham. Anda tanya B, Anda tidak paham. Anda tanya C, paham. Itu futuh namanya. Itu futuh itu bukan pintu langit, bukan. Futuh itu Anda paham atau Anda berhasil untuk mewarisi. Anda satu hari Anda bergaul dengan dia, saya belum sabar, 2 hari, seminggu, 3 minggu, setengah tahun, 1 tahun, saya macam dia. Saya macam dia. Bahkan kadang kita tidak sadar, orang lain yang sadar. Kamu macam si fulan. Kamu penyabarnya kayak si fulan. Karena mungkin kamu terlalu banyak bergaul dengan si fulan, makanya sabar kamu kayak si fulan. Itu futuh berarti. Itu kalimat futuh. Itu yang digunakan oleh orang-orang sufi. Bisa dipahami? Baik Ustaz. Iya. Alhamdulillah, sisa 2 menit lagi, mungkin satu request terakhir Ustaz. Mungkin dari sekian banyak masih banyak pertanyaan. Banyak Ustaz, tetapi mungkin satu request terakhir karena waktu sudah tinggal 2 menit lagi. Yang mudah-mudah. Yang susah-susah. Ya. Dari sekian banyak tulabul ilmi, para thalibul ilmu ini yang dapat mulazamah di Zawiyah di Maroko, Zawiyah Siddiqiyah, Darqawiyah Syadzuliyah, dan juga Zawiyah Maulana Syekh Idris, mungkin salah satunya adalah antum dari Indonesia. Nah, mungkin ada satu cerita
dari para masyayikh yang antum dapatkan di sana atau antum alami di sana yang dapat memberikan inspirasi kepada kita sebagai cerita penutup terakhir dari sesi siang hari ini, Ustaz. Silakan, tafadhol. Apa yang saya dapatkan? Jika ada cerita mengenai dari para masyayikh di Maroko, di Qarawiyyin maupun di Zawiyah Tonjah maupun di Zawiyah Syekh Idris, mungkin dapat di-sharing kepada kita, Ustaz, satu cerita yang bisa menginspirasi tentang tasawuf atau hikmah-hikmah lain yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Subhanallah. Satu hikmah ya. Apa ya? Begini. Saya tinggal di Zawiyah Siddiqiyah 1 tahun di Tanja. Sebelum saya belajar di Qarawiyyin, sekarang saya di Qarawiyyin. Saya tinggal di asramanya Imam Al-Jazuli. Tapi dekat dengan Zawiyah Fasiyah, jadi saya bolak-balik ke Zawiyah, balik-balik. Begini. Subhanallahil azim. Ini yang paling berbekas di pikiran saya. Tapi sebenarnya saya tidak mau cerita. Tapi apalagi yang lain, yang paling membekas di pikiran saya itu. Silakan. Kamar saya itu di atas, di lantai 2 Zawiyah Siddiqiyah. Saya itu tidak pernah di bawah di tengah Zawiyah itu makam kakeknya Syekh Mun'im, makam paman-pamannya Syekh Mun'im, Syekh Abdul Mun'im, Maulana Syarif, makam ayah Maulana Syarif Abdul Mun'im. Semua orang dimakamkan di Zawiyah. Di Maroko itu orang dimakamkan di dalam Zawiyah. Kemudian saya punya sekelibat, sebab saya belajar agama tapi tidak pernah duduk di pesantren. Tapi saya punya lintasan pikiran. Ilmu agama pas-pasan, tapi saya punya lintasan pikiran mungkin tidak tahu diri. Saya punya keinginan sekali masuk Universitas Qarawiyyin. Tapi saya tidak mau masuk Universitas Qarawiyyin di cabangnya. Cabangnya banyak. Darul Hadis cabang Qarawiyyin, kuliah syariah, kuliah usuluddin, semua. Saya mau belajar di dalam Qarawiyyin. Sebab saya belum pernah dengar ada orang belajar di dalam Qarawiyyin. Asing itu jarang sekali orang belajar warga asing jarang sekali belajar di dalam Qarawiyyin. Sebab sedikit sekali, setiap tahun paling maksimal diterima 30, dan itu tidak pernah diterima 30, paling banyak 20-an sekian. Saya punya tidak pernah belajar alfiyah. Saya belajar jurumiyah itu pun sama Maulana Syarif Abdul Mun'im. Saya belajar jurumiyah di tangan beliau. Saya belum pernah belajar jurumiyah intens kayak begitu itu di Indonesia. Saya belajarnya baru di Maroko. Saya diajari oleh beliau. Saya bilang saya minta diajari. Saya punya cita-cita masuk Qarawiyyin. InsyaAllah kerjaan saya belajar dengan Syekh Abdul Mun'im depan makam. Habis itu baca Fatihah untuk sahibul makam. Itu saja setiap hari. Setiap hari saya bolak-balik seperti itu. Saya orang pertama, saya tidak tahu. Saya tanya orang di Qarawiyyin, apakah ada orang sebelum saya daftar ke Qarawiyyin? Dia bilang tidak ada. 1200 tahun orang tidak ada yang daftar Qarawiyyin dari Indonesia. Saya bilang, saya serahkan berkas. Kemudian saya masuk ujian tes hafalan Quran, tabaan 60 hizib, 30 juzuk. Kemudian belajar bahasa Inggris, kemudian ilmu agama. Subhanallahilazim. Apa yang saya pelajari dengan Syekh Mun'im, dengan nahwu, itu yang ditanyakan. Itu persis yang ditanyakan. Subhanallahilazim. Ada pertanyaan yang lain, pas itu yang saya tanyakan. Yang ditanyakan, ya, ketika tanya fikih, kebetulan sebelumnya saya baca rukun wudu mazhab Maliki. Yang ditanya ketika itu tes rukun wudu mazhab Maliki. Usul fikih yang barusan saya baca, dalil-dalil fikih muttafaq alaih.
Itu yang ditanyakan. Yang saya baru baca minggu itu yang ditanyakan semua di ujian. Subhanallahil azim. Kemudian saya lulus masuk Universitas Tarawih. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin barakahnya Zawiyah. Mulai dari barakahnya Zawiyah Ar-Raudhah itu tidak dipungkiri lagi. Saya bolak-balik dari ITB ke Raudhah. Cuma untuk mudah-mudahan hati saya ada sedikit berkahnya Zawiyah. Kemudian pindah ke Zawiyah Siddiqiyah 1 tahun. Kemudian masuk Qarawiyyin, bolak-balik ke Zawiyah. Saya mahasiswa Qarawiyyin, jarang ada mahasiswa Qarawiyyin ke Zawiyah sebab pelajaran padat. Dan orang-orang juga sudah mulai tidak suka dengan sufi. Saya orang paling sering dengan Zawiyah. Satu kota Fes, kota Madinah Qadimah Fes, tahu saya sering sekali ada orang Indonesia bolak-balik ke Zawiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan kisah inspiratif tadi dapat menambah keyakinan kita terhadap para guru-guru kita dari silsilah Thariqah Siddiqiyah Darqawiyah Syadzaliyah, dan semoga kita bisa mengambil banyak manfaat daripada kajian kita siang ini bersama Ustadz Adli Al-Qarni. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz dapat ditutup untuk kajian siang ini dengan doa dari antum. Tafadhol. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semoga yang punya hajat Allah Ta'ala kasih hajatnya. Mudah-mudahan yang sakit Allah Ta'ala sembuhkan. Allah Ta'ala berikan ilmu yang manfaat. Kita diberikan kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala wabak dan mara bahaya daripada kita semua dan umat kaum muslimin dan seluruh dunia. Allah Ta'ala mudah-mudahan berikan keberkahan, kemudahan, afiat dan kebaikan dari segenap penjuru alam. Syukran. Amin. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih para partisipan telah ikut dalam kajian sesi siang hari ini. Terima kasih Ustadz Adli. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.